Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, program Talk Show kembali hadir menemani sore Anda. Hari ini di edisi 28 Oktober 2019. Di Hari Sumpah Pemuda ini kita akan membicarakan mengenai peran Panglima Laut bagi nelayan. Dan memang di sini sudah hadir dua narasumber untuk membahas hal tersebut, yaitu yang pertama, saya kenalkan Bapak Miftahuddin Cud Adik persis di samping saya, SEMSI, beliau selaku sekretaris Panglima Laut Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak ya. Dan sebelah beliau sudah ada Pak Aliman SPI MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh. Assalamualaikum Pak Aliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari kantor ya Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan seperti yang kita tahu bersama pemirsa, bahwasannya di Aceh itu sendiri ini merupakan ada hukum adat yang mengatur khususnya mengenai laut, dan juga di sini tertuang dalam Kanun nomor 10 tahun 2008. Dan memang kita juga tahu bersama Pak Aliman selaku Kabid Perikanan ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak lebih rinci kepada kita semua apa kemudian program-program selama ini untuk nelayan khususnya, untuk pembinaan nelayan. Silahkan. Ya, terima kasih. Terkait dengan pembinaan nelayan ini, memang banyak program dari kita, Dinas Kelautan Perikanan Aceh, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dalam hal infrastruktur, barangkali kita lebih banyak membangun di pelabuhan-pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan. Ya, sementara untuk pemberdayaan nelayan ini bisa saja dalam bentuk bantuan-bantuan langsung kepada nelayan, dan juga dalam hal ini tentu ya melibatkan Panglima Laut di dalamnya. Nanti kita akan bahas Pak ya, ini ke Pak Miftah mungkin ke Panglima Lautnya, tapi kita juga ada spesial ya Pak, hukum kanun khusus di sini. Mungkin beda dengan daerah lain yang seperti tertuang dalam nomor 10 tadi tahun 2008. Ini boleh mungkin diceritakan sedikit Pak kepada kita semua seperti apa kemudian keterkaitannya dengan kanun tersebut. Ya, saya kira kalau terkait kanun Panglima Laut ini mungkin Pak Miftah nanti yang lebih ini ya. Kalau dari kita sendiri terkait dengan Panglima Laut ini, terutama hukum adatnya itu diakomodir di Kanun Perikanan, yaitu Kanun nomor 7 tahun 2010. Nah, di sana memang memberikan ruang kepada Panglima Laut untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan perikanan di Aceh, khususnya di bidang perikanan tangkap. Nah, jadi peran mereka ya baik itu dalam hal pembinaan ikan layanan maupun dalam hal menjaga kelestarian lingkungan perikanan itu sendiri. Baik, jadi ini bersinergi ya Pak ya? Bersinergi. Antara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan juga dengan dari Panglima Laut. Ini ke Pak Miftah Pak, silahkan mungkin selama ini seperti apa peran dari Panglima Laut sendiri untuk para nelayan? Oke, terima kasih Mbak siapa namanya? Indah. Mbak Indah. Terima kasih. Misa yang saya hormati, perlu kita ketahui semua bahwasanya Panglima Laut ini merupakan suatu kelembagaan adat yang khas, artinya tidak dimiliki oleh daerah atau provinsi lain, bahkan negara lain. Bahwasanya ini yang ada cuma di Aceh. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal membangun kelembagaan adat di Aceh ini sudah mengeluarkan satu kanun nomor 10 tahun 2008. Dalam kanun tersebut disebutkan ada 16 kelembagaan adat. 16 Pak. Yang bisa saya sebutkan di sini salah satunya adalah Panglima Laut, Kejrun Blang, Arya Pekan, Pawang Uten, Syah Bandar, dan lain-lain sebagainya, termasuk MA di dalamnya, dan Kecik mungkin, Ilmu Mukim macam, dan ada 16 kelembagaan adat yang ada di Aceh. Salah satunya adalah Panglima Laut. Panglima Laut di sini secara historis sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan kelembagaan adat lainnya mungkin seperti Kejrun Blang, Arya Pekan sudah ada. Kita sudah ada ya Pak ya? Sejak zaman dulu sudah ada. Artinya sejak zaman kerajaan Aceh dulu, Kesultanan Aceh sudah ada. Tapi mungkin fungsi dan perannya itu agak sedikit berbeda dengan sekarang. Karena Panglima Laut pada saat itu fungsi dan tugasnya adalah sebagai perpanjangan tangan kerajaan Aceh. Kalau sekarang pemerintah? Iya, kalau sekarang kan sebagai membantu pemerintah
dalam hal sisi pembangunan sektor perikanan dan kelautan dan membangun adat istiadat. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya secara historis itu fungsi pada saat itu Panglima Laut sebagai orang yang memungut pajak untuk kerajaan. Pada saat itu. Pada saat itu, setelah masuknya penjajah ke Aceh, itu fungsi dan perannya itu berubah. Itu sebagai mobilisasi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir untuk melawan penjajah. Terakhir setelah kemerdekaan, itu fungsi dan perannya itu hanya untuk menjaga kelestarian, untuk menjaga adat dan istiadat dan menjaga sebagai pimpinan nelayan di Aceh. Di sini ada peran atau fungsi dan tugasnya secara umum itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama sekali adalah menjaga keamanan di laut. Keamanan seperti apa, Pak? Jadi keamanan di laut itu agar nelayan dalam mengeksploitasi sumber daya alamnya, sumber daya laut itu tidak terjadi konflik. Jadi di sini fungsi Panglima Laut kalau terjadi konflik itu mendamaikannya sebagai advokasi dan sebagai ini konflik antar nelayan. Konflik antara nelayan. Dalam memperebutkan satu kawanan ikan itu diperebutkan oleh beberapa kapal ini atau bot. Merebut-rebut, Pak. Merebut-rebut bisa saja terjadi tabrak-menabrak kan. Itu ada terjadi, Pak? Ada, sampai sekarang masih terjadi. Sampai sekarang ada. Ada menurunkah yang, nilainya? Iya. Poinnya? Gimana? Menurunkah poinnya dari tahun-tahun yang sudah ada? Setiap tahun itu konflik itu pasti ada. Maka adanya lembaga adat ini, maka adanya persidangan adat itu salah satunya ingin menyelesaikan permasalahan yang muncul di laut itu. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain itu, seperti kita sudah melakukan studi banding ke daerah lain itu menghadapi nelayan itu agak sedikit kewalahan. Bahkan mereka itu seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, mereka pernah studi banding kepada kita. Waktu kita jelaskan apa fungsi peran Panglima Laut ini, mereka ingin meminta kami juga harus ada di sana. Oh, di sana ada Panglima Laut juga. Jadi kita kasih tahu bahwasanya ini bukan ini merupakan warisan dari nenek kami yang harus kami jaga dan kami lestarikan. Dalam hal ini peran dari pemerintah itu sangat bijak sekali, sangat dibutuhkan. Panglima Laut ini dulu sempat redam. Jadi muncul dinas perikanan atau pemerintah itu untuk membangkitkan kembali. Itu pada saat zaman Pak Abdullah bin Pekan, pada saat Pak Kasbani, Pak Teguh Said Mustafa mungkin ya. Itu mereka yang membangkitkan kembali hukum adat laut ini sehingga eksis seperti sekarang ini. Dan kita berdoa kepada mereka, semoga mereka sehat selalu. Amin. Itu yang pertama sekali, maka munculnya persidangan adat. Di dalam hukum adat laut itu tujuannya itu mendamaikan mereka nelayan yang terjadi konflik. Itu peradilan adat itu hakimnya adalah Panglima Laut. Jadi kalau udah Panglima Laut bilang itu satu kelebihan dalam peradilan itu tidak ada banding. Artinya dia kalau sudah diputuskan mutlak, tidak boleh ada naik banding, tidak ada. Harus diputuskan, maka dia siap menerimanya. Siapa saja yang diputuskan harus menerimanya. Tentunya sebelum persidangan itu, sebelum ada persidangan tentu ada istilahnya seperti mediasi. Jangan ada sebelum sampai ke persidangan, sebelumnya pasti ada tahap-tahap mediasi agar tidak sampai ke persidangan. Karena syarat persidangan juga seperti persidangan umum lainnya. Tapi kalau persidangan umum masih bisa ke tahap berikutnya ya Pak. Kalau ini udah mutlak. Tidak ada banding ya. Dan setiap persidangan adat ini dilakukan di Balai Nilai. Ini tahap persidangan menjaga keamanan di laut. Nelayan tidak berkonflik. Itu yang pertama sekali fungsi dan perannya. Yang kedua fungsi dan perannya itu adalah menjaga adat dan istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat nelayan. Dalam hal ini fungsi MAA ini sangat dibutuhkan. Yang pertama tadi fungsi daripada dinas perikanan itu sangat dibutuhkan. Dalam mengeksploitasi tentunya ada undang-undang lagi ataupun kanun-kanun lagi atau aturan-aturan agar ada tahap-tahap siapa yang boleh melakukan aktivitas ini di sini, sebelah di sana, itu harus ada peran pemerintah yang bisa kerjasama dengan masyarakat, dengan masyarakat adat sebetulnya. Itu yang kedua adalah menjaga adat dan istiadat. Ini peran Majelis Adat Aceh selaku majelis itu sangat dibutuhkan karena setiap tahun itu ada perkembangan.
Jadi manusia itu semakin hari semakin berubah, Berkembang. semakin bertambah. Jadi tentu inovasi ini kan setiap hari itu berubah. Teknologi. Begitu juga jumlah nelayan kita, Pak. Iya, Bertambahkah setiap tahunnya? Iya, dalam hal ini ada masyarakat ada yang tidak tahu tentang hukum adat. Jadi fungsi kerjasama dengan majelis adat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah juga, artinya sebagai lembaga independen juga yang menerima tugas dari pemerintah untuk melakukan membina masyarakat kelembagaan adat yang ada di Aceh. Menjaga adat istiadat ini seperti misalnya Hari Pantang Laut. Hari Pantang Kita punya Laut. hari itu ya, Pak ya? Punya Hari Pantang Laut. Seperti hari Jumat boleh melaut, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, seperti hari Kenduri Laut, hari 17 Agustus dan hari tsunami yang diputuskan pada tahun 2006 yang lalu. Ini merupakan menjaga adat istiadat, masuk adat sosial. Adat sosial apabila ada masyarakat atau nelayan atau siapa saja yang hanyut yang butuh bantuan, itu harus ditolong. Ataupun ada barang-barang orang lain yang hanyut atau harus dikembalikan kepada Panglima Laut. Itu ada diatur dalam hukum adat. Dan itu berjalan, Pak? Berjalan dengan baik, tapi ada juga yang daerah-daerah tertentu itu yang sudah tidak tahu lagi. Itulah perlu binaan. Perlu rekonsolidasi dan macam-macam kepada masyarakat-masyarakat yang baru tumbuh masa-masa muda itu yang tidak sempat mewariskan kepada anak atau pemuda itu, karena kita kan sudah berapa puluh tahun didera oleh konflik dan tsunami. Jadi ilmu-ilmu yang begitu itu tidak sempat diturunkan. Maka perlu peran pemerintah seperti Dinas Perikanan, dan Dinas Perikanan sudah melakukan hal ini. Kemarin kita bertemu dengan 178 Panglima Laut yang ada di Aceh yang difasilitasi. 178 Panglima Laut se-Aceh. Panglima Laut Luhut, Panglima Laut Kabupaten Kota dan Panglima Laut Aceh difasilitasi oleh Dinas Perikanan, dan terima kasih sekali. Kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Itu perlu dana yang banyak kan. Dan suatu hal output yang dihasilkan itu besar sekali. Besar sekali bagi semua masyarakat dan bagi pemerintah. Apa aja Pak yang dibahas pada terutama dalam konsep-konsep bagaimana menjalankan cara mengeksploitasi agar masyarakat ini aman, tidak terjadi tidak dirugikan oleh pihak lain dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Itu yang dibahas oleh kami bersama Dinas Perikanan. Dan untuk bidang keamanan laut ini, bidang ke adat istiadat ini juga kami nanti akan butuh Majelis Adat Aceh ini sangat kami butuhkan untuk bekerja sama, terutama dari sisi peradilan adat. Oke, berarti peradilannya itu ke MAA ya, Pak ya? Peradilan adat itu kan banyak masyarakat kita tidak tahu lagi itu bagaimana cara mengsidangkan, memberi peradilan kepada masyarakat. Itu peran MAA nanti sangat kami butuhkan. Itu artinya MAA bisa memfasilitasi. Sekarang kan di MAA kan ada program peradilan adat untuk kecil di kampung, untuk tokoh-tokoh masyarakat dalam menangani masyarakat. Nah, itu sekarang kami juga perlu masyarakat kita, Panglima Laut dan tokoh-tokoh nelayan itu sudah hampir hilang itu kan. Dan ada yang tidak, bahkan ada yang tidak mengerti, dan perlu peran itu. Dan menarik sekali ya Pak. Ini kita spesial sekali di Aceh dengan Panglima Lautnya. Tadi masih 2 ya Pak fungsinya. Nanti kita akan sambung lagi. Dan jangan kemana-mana pemirsa, program Talk Show kan segera kembali.